Banyak yang menilai bahwa Muhammad Natsir ini ingin mendirikan sebuah negara agama. Kemudian ada yang menilai juga bahwa Muhammad Natsir ini tuh anti pribumi. Ada yang bilang juga anti nusantarisasi. Nah, apakah betul demikian? Nah, mari kita bahas dalam episode kali ini. Halo, welcome back di channel YouTube Jenis Bangsa bersama saya Agnes Putri. Oke, ada yang tahu nggak kali ini kita mau membahas siapa? Ayo, ada yang bisa tebak? Oke, kali ini kita akan membahas tentang Muhammad Natsir. Nah, ada yang tahu nggak Muhammad Natsir itu siapa? Kalau saya sih ya, jujur saya itu kurang familiar dengan Eyang Natsir ini ya. Pernah dengar? Pernah. Ya dulu waktu di sekolah ya, setidaknya di buku sejarah nama beliau juga ada gitu ya waktu sekolah. Tapi untuk lebih jauh siapa Muhammad Natsir ini saya memang saya sendiri kurang begitu paham. Nah, setelah coba googling, cari tahu. Nah, ternyata Muhammad Natsir ini dulu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia. Nah, lebih lanjut lagi ketika kita mulai cari-cari tahu nih, Muhammad Natsir ini ternyata di luar sana, bahkan masyarakat luar, bahkan para akademisi dan sejarawan itu banyak yang menilai bahwa Muhammad Natsir ini ingin mendirikan sebuah negara agama. Negara Islam ya gitu. Kemudian ada yang menilai juga bahwa Muhammad Natsir ini tuh anti pribumi. Ada yang bilang juga anti nusantarisasi. Nah, apakah betul demikian? Ya, banyak literatur di luar sana yang menyatakan bahwa Natsir ini adalah representasi dari lembaga agama tertentu, dan banyak yang menganggap juga bahwa Muhammad Natsir ini sangat religius. Nah, secara kasat mata sih memang betul ya, setelah kami cari tahu juga kalau beliau itu religius karena memang beliau ini adalah tokoh dari Masyumi. Nah, setelah kami cari tahu lebih lanjut lagi, ternyata ada fakta lain dari Eyang Muhammad Natsir ini ya. Beliau memang religius, tapi di setiap pidatonya itu kita bisa menemukan bahwa dia selalu menyampaikan tentang teistik demokrasi ya. Sebuah konsep yang ditawarkan oleh Natsir. Nah, apa itu teistik demokrasi? Nah, setelah kita juga sama tim berusaha mencari tahu, teistik demokrasi ini sebenarnya adalah Pancasila itu sendiri, teman-teman. Jadi banyak yang menyalahartikan si teistik ini ketika Natsir sering menyebutkan, padahal sebenarnya ya teistik ini adalah demokrasi Pancasila itu sendiri, demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.
Menurut Natsir, Pancasila tidak mungkin ditabrakkan dengan agama yang dianutnya. Pancasila baginya adalah pemikiran terbaik dari kaum muslim yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, di setiap kesempatan bahkan sampai di dunia internasional, Natsir ini selalu berusaha menjelaskan tentang Pancasila. Nah, dari sini membuktikan bagaimana kesetiaan beliau terhadap bangsa ini ya, karena selalu membawa Pancasila dimanapun beliau berada gitu. Dan sepanjang hayatnya dia selalu berusaha untuk memikirkan kepentingan bangsa dan mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya begitu. Dan beliau tidak mau mengorbankan untuk kepentingan-kepentingan yang egoistik ya. Pokoknya dia hanya ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, beliau juga salah satu yang mengeluarkan mosi integral untuk mengembalikan negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara syariat. Dalam konsep teistik demokrasi, Natsir mengkritik tentang kapitalisme dan negara agama. Baginya, Indonesia itu tidak mungkin dijadikan seperti negara Brunei atau seperti negara Vatikan atau menjadi negara agama tertentu gitu ya. Beliau melihat bahwa ada dua alasan kenapa Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai sebuah negara agama. Yang pertama karena kemajemukan atau pluralitas yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan juga ras. Kemudian yang kedua, jauh sebelum negara-negara agama itu berdiri, di Indonesia itu sudah tumbuh kerajaan-kerajaan yang sangat majemuk ya, atau pluralitas ya, seperti kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan Majapahit. Nah, Natsir ingin sekali pola kemajemukan yang pernah tumbuh di kerajaan-kerajaan itu kembali ditumbuhkan di negara Indonesia ini. Nah, maka dari itu, teistik menurut Natsir itu bukan dalam artian yang sempit. Bagi Natsir, teistik itu adalah tidak ditemukan satu orang pun yang tidak beragama. Nah, baginya Tuhan itu selalu menjadi sinar yang selalu menyinari setiap tindakan dalam hidupnya. Gitu. Apa bukti bahwa beliau selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya ya. Nah, menurut sumber yang kami dapatkan ya, beliau ini tidak pernah nyolong. Nah, gimana mau nyolong? Orang beliau ini ternyata sangat anti kartal. Anti kartal itu artinya anti uang, nggak mau korupsi. Baginya uang itu bukan segala-galanya ya. Udah gitu, hidup beliau itu sangat-sangat sederhana sekali. Saking sederhananya nih ya, dia itu melarang anak-anaknya untuk memakai fasilitas negara. Nah loh, kalau pejabat sekarang banyak kan, di mana mereka menggunakan kesempatan karena menjadi pejabat untuk foya-foya, untuk kepentingan keluarganya. Nah kalau Natsir enggak. Nah ini membuktikan bahwa Natsir sangat integritas sekali ya. Dan integritas ini yang sekarang jarang sekali kita temukan di dunia politisi. Nggak usah di dunia politisi deh, di dunia kita aja lah yang sempit ya. Maksudnya di komunitas kita lah, apakah integritas itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah ini juga refleksi bagi diri saya sendiri ya teman-teman ya. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa untuk menjadi pintar tidak harus menjadi mewah. Dan untuk menjadi terkenal tidak harus menjadi seorang pejabat. Nah ini sungguh sangat nampol sih ya sebenarnya ya. Apalagi bagi kaum-kaum yang suka pencitraan sana-sini ya. Ini kayaknya pernyataan yang Natsirnya harusnya sangat nampol sekali ya bagi saya sendiri. Kemudian beliau juga tidak bangga disebut sebagai kiai, habib, atau ustadz walaupun beliau sangat religius. Baginya untuk menjadi Islam itu tidak harus menjadi Arab. Nah itu sangat-sangat nasionalis sekali sih ya. Bahkan kalau sampai beliau dibilang sebagai anti nusantarisasi itu sangat-sangat kayaknya tidak mungkin ya gitu. Beliau ini sangat anti libidinal. Ayo ada yang tahu nggak anti libidinal itu apa? Nah, saya juga baru ngasih ternyata anti libidinal itu adalah tidak tunduk pada perempuan alias tidak bucin.
Ayo, ini bagi para buciners ini bagaimana setelah mendengar pernyataan dari kenyataan dari Muhammad Natsir? Ayo, beliau saja tidak pernah mengajarkan untuk bucin ya. Jadi jangan sampailah kita juga bucin, gara-gara bucin semua jadi ambiar. Jangan sampai ya. Dari hasil-hasil riset yang kita temukan di atas, berarti sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan kita di awal tadi ya. Apakah benar Muhammad Natsir ini ingin mendirikan negara Islam? Apakah benar beliau ini anti pribumi dan anti nusantarisasi? Kok sepertinya tidak mungkin ya. Lalu kenapa sampai banyak orang itu menganggap demikian? Dan ya karena mereka itu tidak mencoba membaca semua tentang Natsir secara komprehensif gitu ya, tentang pikiran-pikiran Natsir. Jadi semua disimpulkan hanya dalam artian yang sempit. Bagaimana dengan kita? Apakah mau hanya berpikiran sempit saja, atau kita mau membuka pikiran kita untuk bisa mengetahui pengetahuan yang lebih luas gitu. Nah, ternyata banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita teladani dari Eyang Muhammad Natsir ini ya. Kalau kita mau membaca lebih jauh catatan tentang beliau, catatan tentang sepak terjang beliau yang sangat banyak sekali, di mana beliau sangat-sangat peduli dengan keadaan bangsa negara Indonesia ini. Nah, bagaimana dengan kita? Mau nggak kita meneladani Eyang Muhammad Natsir ini? Nah, di dunia modern ini uang itu menjadi segala-galanya ya, keuangan yang maha kuasa. Nah, tapi kita harus mencontoh sikap beliau yang anti kartal, di mana uang itu bukan menjadi segala-galanya ya. Untuk agama-agama ternyata juga beliau ini bukan orang yang hanya peduli dengan agamanya saja, tapi beliau sangat peduli dengan beragam agama yang ada di Indonesia ini, dan tidak pernah menjadikan agama sebagai sekat. Kita sebagai generasi muda jangan sampai lah ya menjadikan uang, harta, dan juga agama menjadi sekat-sekat. Jangan sampai gara-gara agama kita semua jadi berantem, gara-gara uang kita juga jadi berantem, membenturkan semuanya sehingga tidak tercipta sebuah harmoni ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita belajar lebih lanjut tentang Muhammad Natsir, gimana nih teman-teman, udah lebih paham dan lebih jelas belum tentang Muhammad Natsir? Ada yang belum jelas, nanti bisa, ayolah kita membaca lebih banyak lagi tentang Muhammad Natsir. Silahkan, boleh ya untuk komen-komen di channel YouTube kita, di channel YouTube Jenius Bangsa. Demikian episode Jenius Bangsa kali ini. Jangan lupa ya teman-teman buat like, share, komen, subscribe channel YouTube Jenius Bangsa. Oke, sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Dadah. Channel Jenius Bangsa diproduksi oleh Pusaka Indonesia, bekerja sama dengan Nusantara Center.